tentang Khamar dan Maisir yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Yang mana kita akan membahas tentang bagaimana uh, asbabun nuzul ayat, hukum hukum yang ada terdapat dalam ayat itu yaitu hukum Maisir dan Khamar, dan kemudian membahas tentang masalah-masalah kontemporer yang terkait dalam uh, ayat tersebut. Ya. Baik, tanpa menunggu lama, selanjutnya akan dibahas oleh saudara Rumana. Saudari Rumana, saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama yaitu tafsir ayat ahkam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 dan Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Nah, artinya mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Di sini yang pertama penjelasan tentang mufradat dari kata al-khamru, yaitu minuman keras yang dibuat dari sari buah anggur dan lain-lain. Dan diambil dari kata khamrus syai', artinya menutupi dan menyelimuti sesuatu. Atau maksudnya disebut juga al-khamru karena menutupi pikiran, dan dari itu pepatah mereka yang artinya itu aku menutupinya. Di sini juga ada pendapat menurut Al-Zujjaj berkata, khamar secara bahasa berarti sesuatu yang menutupi pikiran. Contohnya, fulan masuk ke dalam khimar suatu kaum, maksudnya ke dalam kerumunan banyak orang yang sampai menutupi dirinya. Dan khimar seorang wanita adalah penutupnya, disebut khimar karena menutupi kepalanya. Di sini juga ada pendapat Ibnul Anbari, disebut juga bahwa khamar itu menutupi pikiran, yaitu bercampur dengannya. Dan sering dikatakan semoga menyenangkan dan menyejukkan, tidak bercampur dengan penyakit. Selanjutnya kata al-maisir, judi dari al-yusr, yaitu kemudahan karena diperoleh tanpa jerih payah dan usaha. Ini juga ada pendapat-pendapat yang lain. Selanjutnya kata itsmun adalah dosa dan bentuk jamaknya adalah atam. Ya, adalah orang yang menanggung dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa di dalam hatinya. Demikianlah penjelasan Ar-Raghib. Kata al-afu itu tambahan dan kelebihan dari kebutuhan. Sini juga ada beberapa pendapat. Selanjutnya yang B, sebab turunnya ayat. Pertama, pendapatnya Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi di sini meriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia berkata, Ya Allah, berilah kami penjelasan yang memuaskan mengenai khamar karena ia menghancurkan uang dan akal. Maka diturunkanlah ayat ini. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya. Maka dia berkata, Ya Allah, berilah kami penjelasan yang memuaskan mengenai khamar. Maka turunlah ayat 43 dari surat An-Nisa yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Maka juru azan Rasulullah ketika masuk waktu sholat berseru, jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk.
Umar pun dipanggil lalu dibacakan ayat tersebut kepadanya. Maka ia berkata, "Ya Allah, berilah kami penjelasan yang memuaskan tentang Umar." Maka diturunkanlah ayat dari surat Al-Maidah lalu dipanggillah Umar dan dibacakan kepadanya. Ketika sampai pada ayat, "Jadi apakah kamu meninggalkannya?" Nah, surat Al-Maidah ayat 91, Umar berkata, "Kami telah meninggalkan." Kami telah ditinggalkan. Di sini bisa dibaca sendiri ya, pendapat selanjutnya Ibnu Jarir. Yang ketiga, makna global ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hukum meminum minuman keras dan hukum berjudi, sampaikan kepada mereka, jika digabungkan dengan minuman beralkohol dan perjudian, ada dosa yang besar dan bahaya yang besar, serta manfaat materi yang sedikit di dalamnya, dan kerugiannya lebih besar dan lebih besar dari manfaatnya karena hilangnya akal, hilangnya uang, dan tubuh terkena kerusakan. Dalam minuman keras dan hancurnya rumah, hancurnya keluarga, terhambatnya ibadah dan menaati Tuhan, dan terjadinya permusuhan dan kebencian antar pemain. Semua ini jika diukur dengan keuntungan materi yang sepele menunjukkan kerugian yang besar dan mengerikan dari kedua kejahatan jahat ini. Mereka bertanya kepada Anda untuk apa mereka membelanjakan uangnya dan untuk apa mereka meninggalkannya. Katakan kepada mereka, habiskanlah kelebihan dan kelebihan tersebut sebanyak yang mudah dan nyaman bagi Anda, yang melebihi kebutuhan Anda dan kebutuhan orang-orang Anda andalkan. Demikian pula hikmah Allah telah menetapkan bahwa Dia akan menjelaskan kepada Anda manfaat dan bahayanya dan memberi petunjuk kepada Anda apa yang baik bagi Anda dan kebahagiaan Anda, sehingga Anda dapat memikirkan urusan dunia dan akhirat. Dapat belajarlah bahwa yang pertama hanya sementara dan bahwa akhirat akan tetap ada, maka berusahalah untuk itu. Dan orang yang berakal adalah orang yang lebih memilih apa yang tersisa daripada yang binasa. Selanjutnya penjelasan Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat pada tidak kamu berhenti. Di sini ada penjelasan frodatnya tentang kata al-khamar, al-maisir, al-ansab, dan wal-azlam. Di sini diambil dari buku Prof. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, bisa dibaca ya teman-teman. Selanjutnya sebab turunnya ayat diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Baihaqi yang bersumber dari Ibnu Abbas, dikemukakan bahwa turunnya ayat ini surat Al-Maidah ayat 90 berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada dua golongan Ansor yang hidup rukun, tidak ada dendam kesumat. Tetapi apabila mereka minum sampai mabuk, mereka saling mengganggu hingga meninggalkan bekas luka pada muka atau kepala. Dengan demikian pudarlah rasa kekeluargaan mereka. Lalu timbul rasa permusuhan dan langsung menuduh bahwa suku yang lainnya lah yang mengganggunya itu. Hal itulah yang biasanya menimbulkan dendam kesumat dalam hati mereka. Ayat ini melukiskan keberhasilan setan mengadu domba orang-orang yang beriman sebab minum arak dan judi. Sini juga dikatakan telah menceritakan kepada kami Sima ibnu Harb. Ia berkata telah menceritakan kepadaku Mus'ab ibnu Sa'ad ibnu Abi Waqqas dari bapaknya. Ia berkata, saya pernah mendatangi beberapa orang dari golongan Ansor dan Muhajirin. Mereka berkata, kemarilah hai Sa'ad,
kami akan memberimu makanan dan khamar. Saat itu khamar memang belum diharamkan. Lalu saya mendatangi untuk bergabung dengan mereka di suatu kebun. Ternyata di sana ada kepala unta yang telah dipanggang dan satu minuman keras. Kemudian saya makan dan minum dengan sepuasnya bersama mereka. Kebetulan pada saat itu sedang didiskusikan dan dibicarakan antara mereka tentang keutamaan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Maka saya pun menyatakan bahwa kaum Muhajirin lebih baik dan utama daripada kaum Ansor. Tentu saja pernyataan saya itu sangat kontroversial dan menyinggung banyak orang yang hadir pada saat itu. Hingga ada salah seorang dari mereka mengambil salah satu dagu dan kepala unta untuk memukulkannya kepada saya hingga mencederai hidung saya. Lalu saya datang menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang telah terjadi pada diri saya. Akhirnya turunlah firman Allah yang berbunyi Quran Surat Al-Maidah ayat 90 ini yang artinya sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah atau berbuat keji yang termasuk perbuatan syaitan. Di sini dijelaskan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Haitamah. Sini ada makna global ayat. Dalam Al-Quran tidak disebut alasan hukum syariat kecuali dengan cara yang singkat. Adapun hukumnya di sini disebut dengan alasannya secara detail. Allah menyebut bahwa dalam khamar dan judi dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama muslim dan menghalangi dari jalan Allah dan mengingatnya, serta menghalangi orang mukmin dari sholat. Allah menyebut khamar dan judi sebagai hal yang kotor dan termasuk perbuatan setan. Sesungguhnya setan hendak menggoda manusia, semua itu mengisyaratkan bahaya dua hal keji itu, yaitu khamar dan judi. Selanjutnya penjelasan tentang hukum yang terkandung pada surat Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90 sampai 91 akan dijelaskan oleh Elvi Hidayati. Selanjutnya tentang hukum khamar. Sebagian ulama seperti Abu Hanifah mengatakan khamar itu adalah minuman dari perasan anggur yang dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih-buih. Dan sari dari buah inilah yang mengandung unsur memabukkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama lainnya mengatakan khamar adalah seluruh minuman yang mengandung unsur yang memabukkan, bukan hanya terbuat dari perasan anggur. Bagaimana sebab khamar adalah satu nama untuk minuman yang memabukkan baik dari perasan anggur, kurma, gandum maupun lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang menunjukkan yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Umar pernah berdiri di atas mimbar lalu berkhutbah. Amma ba'du, pengharaman khamar turun dan ia dapat berasal dari 5 bahan, yaitu anggur, tamar, madu, hintan, dan gandum. Khamar itu segala sesuatu yang dapat memacangkan akal. Bukhari. Sebelum dalam Al-Quran, Allah tidak langsung mengharamkan khamar begitu saja. Semuanya ada tahap-tahapannya. Yang pertama, tahapan pertama yang dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 67. Ayat ini secara tidak langsung menganjurkan untuk menghindari khamar dengan menunjukkan bahwa terdapat unsur memabukkan. Ayat ini turun sebelum diharamkannya khamar, dan nampaknya ayat ini adalah pendahuluan atau prolog bagi hukum haramnya khamar, yang semula mereka menganggap baik. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa bagi yang membaca ayat ini dan dengan kedalaman instingnya akan berkata bahwa akan datang ketetapan atau hukum dari Allah tentang yang memabukkan. Saat itu khamar belum haram, sebab bagaimana dapat dikatakan ia telah diharamkan sementara disebutkan bersamaan dengan beberapa nikmat yang tidak haram. Sebab bahwa surat ini turun pada periode Mekah, sementara pengharaman khamar secara tegas terdapat pada surah Al-Maidah. Jadi dapat dikatakan dalam ayat ini khamar belum diharamkan. Kemudian tahap kedua pada surah Al-Baqarah ayat 219 yang berawal dari penduduk Madinah gemar meminum arak dan makan dari hasil perjudian. Dapat dikatakan bahwa ayat ini adalah ayat pertama yang menyinggung tentang larangan khamar.
Kemudian mereka, para sahabat menanyakan tentang kebiasaan tersebut. Dengan itu Allah menurunkan ayat ini. Setelah mendapat jawaban, mereka berkata, tidak diharamkan kita meminum khamar, hanya saja berdosa besar. Oleh sebab itu mereka meneruskan kebiasaan tersebut dan menanggapi ayat ini maka dapat dikatakan bahwa umat muslim ketika itu masih terpecah menjadi dua golongan. Sebagian meninggalkan minuman khamar karena memang menyadari adanya dosa besar dan sebagian lagi tetap meminumnya karena melihat adanya aspek manfaat pada jenis minumnya. Sehingga tidak langsung diharamkan tetapi masih pada tahap konteks yaitu memberi nasihat dan arahan. Tahap yang ketiga yaitu pada surah An-Nisa ayat 43. Ayat ini menjelaskan tentang batasan konsumsi khamar. Ayat ini turun disebabkan suatu kejadian pada seorang lelaki yang meminum khamar kemudian dia maju untuk mengimami sholat. Karena khamar yang diminum menyebabkan lelaki itu mabuk sehingga bacaan yang dibacanya pun menjadi keliru. Dia keliru saat membaca ayat surah Al-Kafirun. Dalam pembatasan ini amat penting jika ditinjau dari segi medis, psikolog, dan juga ekonomi. Sebagaimana seorang muslim harus menjalankan sholat dalam waktu-waktu khusus, dan jika ia tidak sholat sebab mabuk, ia tidak boleh minum alkohol lagi, karena sholat wajib dijalankan sepanjang hari dengan pembagian waktu yang merata. Periode paling panjang adalah antara sholat isya dan sholat fajar. Namun meskipun memiliki rentan waktu yang cukup panjang, pastilah ia akan datang ke sholat dengan membawa pengaruh mabuk. Meskipun demikian, ternyata masyarakat muslim belumlah dapat meninggalkan kebiasaan mereka meminum minuman keras disebabkan belum adanya larangan tegas tentang keharaman meminum khamar. Kemudian tahapan terakhir yaitu turunlah surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang jelas mengharamkan dan mempertegas haramnya minum khamar. Salah satu hikmah dari tahapan-tahapan pengharaman khamar ini sebagai bukti bahwa Islam bukan agama yang memberatkan umatnya. Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang besar diperlukan tahapan yang tidak sebentar. Ini juga menunjukkan bahwa untuk membiasakan suatu hal yang baru haruslah dimulai dari tahap yang paling mudah, tidak langsung kepada tahap yang sulit. Hal ini dilakukan tahapan demi tahapan demi meningkatkan kondisi sosial masyarakat dan keimanan memainkan peran penting dalam pendekatan gradual ini. Sanksi hukuman peminum khamar baik ringan maupun berat tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi hanya disebutkan dalam petunjuk hadis, yaitu sebagaimana Saur bin Zaid Ad-Daili berkata, Umar bin Khattab meminta pendapat tentang khamar yang dikonsumsi manusia. Ali bin Abi Thalib berkata, hendaknya engkau mencambuknya sebanyak 80 kali, karena ia meminum yang memabukkan. Jika ia telah mabuk, maka ia bicara tidak karuan, dan sudah bicara tidak karuan, maka ia berbohong. Kemudian Umar bin Khattab menentukan bahwa hukuman bagi peminum khamar adalah 80 kali cambuk. Kemudian dari hadis dari Ibnu Umar mengatakan Rasulullah bersabda, Rasulullah melaknat 10 orang yang terkait dengan khamar, yaitu pembuatnya, pengedarnya, kurir, pengirimnya, penyuguhnya, penjualnya, memakan hasil penjualannya, pembayar dan memesannya. Memesannya dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Imam Syafi'i menyatakan bahwa had bagi peminum khamar adalah 40 kali cambuk. Hal ini didasarkan dari tindakan Ali bin Abi Thalib yang mencambuk Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambuk. Hal ini juga merupakan suatu sanksi hukum yang diperintahkan Rasulullah yang dilakukan pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah. Bagaimana dalam riwayatnya dari Ali pada kisah Walid bin Uqbah, Rasulullah SAW mencambuk bagi peminum khamar atau pencandu narkoba 40 kali. Abu Bakar mencambuk 40 kali
dan Umar mencambuk 80 kali. Kesemuanya itu sunnah dan inilah yang lebih saya senangi, yaitu 80 kali. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan sanksi hukum yang diberikan bagi pengedar narkotika menurut hukum yang ada di Indonesia yaitu minimal pidana minimal 2 tahun penjara dan maksimalnya hukuman mati atau seumur hidup. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika pasal 78 sampai 87 dan pasal 96 sampai 100. Sedangkan sanksi hukum yang pengedar psikotropika yaitu minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika. Yang kedua tentang hukum maisir. Secara bahasa, maisir ini permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dengan permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harga semula. Maisir atau judi merupakan perbuatan berbahaya. Akibat berjudi, seseorang yang baik dapat menjadi jahat, yang malas mengerjakan ibadah dan jenuh hatinya dari mengingat Allah. Dia jadi pemalas, pemarah, matanya memerah, badannya lemas, dengan sendirinya akhlaknya menjadi rusak, tidak mau bekerja dan untuk mencari rezeki yang di jalan yang baik. Menurut pendapat Muhammad Ali Al-Maisir asalnya yaitu taisir yang berarti memudahkan, yaitu suatu cara pembagian yang tidak ya. Prof. Ya. Oh, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Oh, iya. Judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan Iya. atau lebih. Perjudian yaitu memakan harta dengan jalan yang batil, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nisa yang artinya orang-orang yang saling memakan harta sesamamu dan jalan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Begitupun sabda Nabi yang mengharamkan bermain dadu. Bagaimana yang diartikan dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, siapa yang bermain dadu maka seakan-akan dia telah membenam Bintaro sektor 1. Secara umum, jenis-jenis perjudian itu didapatkan beberapa catatan, yaitu Islam atau permainan juga. Permainan ini dalam permainan ada yang menggunakan uang dan ada yang oke. Makasih banyak. Sukses selalu, sukses. Assalamualaikum. Itu mata uang atau nilai yang ditarikkan. Untuk mendapatkannya bisa pada agen atau pemain dapat mendapat secara gratis dengan istilah sedekah dari aplikator dan pemain lain. Dari jenis-jenis permainan judi di atas bisa dilakukan secara online atau offline, maka ketentuan hukum yang ditetapkan oleh MUI diantaranya permainan yang didasarkan pada faktor keberuntungan dan mematikan nalar hukumnya haram, baik mengandung unsur judi atau tidak. Yang kedua, permainan yang didasarkan pada pemikiran dan ketangkasan diperbolehkan dengan ketentuan yang pertama, tidak ada unsur perjudian, kedua, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap diri dan masyarakat, ketiga, tidak memalingkan dari sholat dan kewajiban agama yang lain, dan
mengarahkan pada dusta dan tidak mengarahkan pada dusta atau hal-hal yang diharamkan, serta tidak merendahkan harga diri. Dan serta transaksi jual beli chip dalam permainan perjudian tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi persyaratan maqdud alaih, yaitu sesuatu yang ditransaksikan yang bisa dimanfaatkan menurut syariat. Baik, selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Pak Afdal, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Sebelumnya mohon izin Prof untuk menyampaikan sedikit yang kami siapkan. Baik, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dijelaskan ayat terkait hukum khamr dan maisir, sekarang kita masuk ke hal-hal atau masalah-masalah kontemporer yang mungkin bisa dikiaskan atau dikategorikan bagian yang terlalang sesuai dengan ayat khamr dan maisir. Yang pertama adalah masalah-masalah kontemporer atau yang kita temukan di zaman kita ini atau zaman-zaman sebelum kita yang selain di zaman Rasulullah. Setidaknya ada dua hal yang terkait dengan khamr itu, yaitu masalah alkohol dan masalah narkoba dan saudara-saudaranya. Hal ini berawal dari perdebatan para ulama dulu, apakah yang kategori khamr itu hanya anggur saja ataukah selain anggur, selain yang terbuat dari anggur ya. Kalau jumhur ulama ya, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu bahwa yang disebut khamr itu adalah semua hal yang memabukkan. Semua minuman yang memabukkan itu adalah khamr. Maka di situ termasuk nabid ya, yang bukan dibuat dari anggur tapi dari kurma. Nah, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang disebut khamr itu adalah yang terbuat dari anggur saja. Meskipun yang nanti minuman yang memabukkan selain yang terbuat dari anggur juga haram, tetapi pengharamannya itu bukan berangkat atau berdasarkan ayat, tetapi berdasarkan kias terhadap larangan khamr dari ayat tersebut. Nah, maka berangkat dari situ ya, masalah-masalah apa saja ya yang kita hadapi di zaman kita ini yang bisa dikategorikan khamr ya. Maka sebelum itu kita perlu ya membaca beberapa hadis yang nanti ini menjadi prinsip kita di dalam menilai apakah sesuatu itu masuk kategori khamr atau tidak. Yang pertama bahwa Rasulullah dengan tegas ya mengatakan, bersabda, la'anullahul khamra wa syaribaha wa saqiha wa ba'i'aha wa mutta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Nah, ini kalau ayat tahapannya ada 4 ya terhadap dalam khamr ini. Sedangkan kalau dalam hadis Rasulullah langsung tegas bahwa khamr itu dilaknat ya. Khamr itu dilaknat ya, tidak hanya yang minum saja, tetapi yang memberi minum, yang menjual, yang membeli, yang memeras, ya, yang minta diperaskan, dan bahkan yang membawa dan yang dibawakan semuanya mendapatkan laknat. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang lainnya adalah kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Nah, berarti minuman apapun ya, ini sesuai dengan pendapat jumhur, yang memabukkan itu adalah khamr. Haram, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ini hadis yang kedua ya. Kemudian hadis yang ketiga adalah kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan maka dia adalah haram. Kemudian hadis Rasulullah SAW berikutnya adalah ma askaro kathiru ma askaro
Kathiru faqalilu haram. Ya, minuman apapun yang banyaknya itu membuat mabuk, maka sedikitnya juga haram. Nah, ini adalah beberapa landasan dari hadis Rasulullah SAW yang bisa kita jadikan acuan dalam kita menentukan nanti masalah-masalah kontemporer. Nah, selain hadis Rasulullah SAW juga ada beberapa ucapan ya para sahabat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan kullu ma khamarul aqla. Jadi setiap yang menutup akal itu masuk kategori khamar. Begitu juga ada Ibnu Abbas, hurrimatul khamru bi'ainiha. Khamr itu diharamkan karena zatnya. Wal muskiru, dan setiap yang memabukkan dari min kulli syarabin, dari setiap minuman. Nah, jadi yang minuman yang lain diharamkan karena memabukkannya. Nah, oleh karena itu dari prinsip ini kita bisa mengambil ya kesimpulan bahwa bagaimana pendapat jumhur ya, bahwa setiap minuman yang memabukkan itu adalah termasuk kategori khamr. Nah, kemudian terkait dengan khamr ini yang pertama ada ya, yang pertama adalah alkohol ya. Alkohol. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa khamr adalah setiap minuman yang memabukkan baik di anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak. Nah, sedangkan alkohol adalah etil alkohol atau etanol ya. Suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5 dan OH ya. Nah, minuman yang beralkohol adalah minuman yang mengandung bendanya memang mengandung etanol ya. Dan senyawa lainnya karena ada alkohol-alkohol lainnya yaitu metanol, asetaldehida dan etil asetat dan seterusnya. Nah, ini secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung. Nah, ini bendanya sendiri mengandung alkohol. Nah, ada yang mengandung alkoholnya karena dicampur dengan alkohol. Nah, minuman yang beralkohol ya baik campuran maupun memang ada mengandung bahan alkohol sendiri ya, sebagaimana fatwa MUI ya, itu adalah minuman yang mengandung alkohol etanol dengan rumus kimia C2H5OH minimal kandungannya adalah 0,5%. 0,5%. Nah, 0,5% ini berdasarkan penelitian proses yang dulu pernah dilakukan Rasulullah, bahwa beliau biasa minum nabi ya. Minuman rebusan dari kurma ya, dibiarkan itu sampai 3 hari. Sampai 3 hari itu Rasulullah SAW masih meminum. Ya. Itu satu riwayat ya. Di riwayat yang lain Rasulullah di hari ketiga pernah meminumnya, pernah membuangnya atau nyuruh untuk dikasihkan ke sahabat yang lain. Nah, dari hadis ini para ilmuwan meneliti bahwa waktu yang merubah bahan itu menjadi ya alkohol atau minuman yang memabukkan itu rata-rata kisaran 3 hari. Ya, 3 hari. Nah, ada yang jadi di rata-rata itu kalau di bawah 3 hari itu kandungan alkoholnya di bawah 0,5%. Kalau di atas atau 3 hari lebih itu nanti di atas 0,5%, sehingga dikategorikan yang memabukkan. Nah, sehingga ya maka penggunaan ya, alkohol itu ada yang hasil industri khamr ya, memang dari khamr, maka dia sedikit banyaknya ya haram ya. Tapi kalau alkohol yang bukan dari khamr, non khamr, maka kalau di bawah 0,5% maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, maka dari situ ya, maka kita akan temukan ya, beberapa minuman saat ini ya yang kandungan alkoholnya itu melebihi dari 0,5%, 0,5%,
maka semua minuman itu adalah haram ya. Misalkan bir ya. Ini kandungan minuman bir ini adalah 2-8%. Kemudian ada cider ya. Ini apa istilah-istilah minuman ya, salah-salah nggak apa-apa ya. Kalau benar nanti dikhawatirkan wah pernah minum istilah-istilahnya. Ini kandungan alkoholnya 5%. Nah, ini jelas haram. Kemudian ada wine ya. Nah, ini juga populer namanya itu 10-20%. Nah, ini juga jelas haram. Kemudian ada vermouth itu 16-18%. Ada sake atau ya, soju ya dari Jepang ini itu kandungannya 16%. Yang kalau soju itu 20-40%. Kemudian ada brandy dan tin brandy itu kandungannya 35-60% ya, alkoholnya. Kemudian ada vodka dan tequila itu 40% kandungan alkoholnya. Kemudian whisky itu 40-50%. Kemudian ada rum, nah ini 40% kandungannya. Kemudian ada cognac itu 35-60%. Kemudian absinthe itu 40-90%. Nah ini jelas-jelas semuanya haram ya, semuanya haram. Baik itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah narkoba ya. Narkotika dan obat-obatan ya, terlarang. Nah, landasan narkoba ini ya, diantaranya itu adalah ganja dan seterusnya. Ulama mengharamkannya berdasarkan beberapa hal ya, atau landasan. Yang pertama adalah dikiaskan dengan khamr. Karena sama ada ilat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Jadi dikiaskan ke ayat khamr tadi. Nah, dan itu berdasarkan dengan pendapat jumhur bahwa semua yang memabukkan itu adalah khamr. Dan sebagaimana juga tadi Umar bin Khattab mengatakan kuluma khamarul akal. Setiap khamr adalah setiap yang menutupi akal. Nah, kalaupun ya tidak bisa dikiaskan dengan ayat khamr, maka narkoba ini haram berdasarkan bahwa dia itu termasuk mufatir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ummu Salamah, Rasulullah melarang, nah Rasulullah SAW an kulli muskirin wa mufattirin. Rasulullah melarang dari setiap yang memabukkan dan setiap yang menjadikan orang itu lemah. Jadi kalau nggak bisa dikiaskan ke khamr, maka dipakai landasan hadis mufattir ya, keharamannya. Kalaupun tidak bisa juga, misalkan ya walaupun juga ya jelas termasuk ya. Narkoba ini juga termasuk ulama-ulama itu mengkategorikan sebagai khaba'is. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas ya berfirman wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Surat Al-A'raf ayat 157. Dan menghalalkan bagi ya mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, narkoba ini bagian dari al-khaba'is ya. Kemudian landasan yang mengharamkan juga ya yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dororo wala diror. La dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya mudarat kepada orang lain. Nah, semua jenis narkoba itu adalah membahayakan. Maka masuk kategori yang dilarang ini dan di dalam ayat juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Oleh karena itulah maka setiap yang dapat mengganggu pikiran dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang sebenarnya adalah disebut khamr yang dengan tegas telah diharamkan Allah dan Rasulnya ya, sampai hari kiamat. Maka narkoba ini bisa dikategorikan sebagai khamr. Dan begitu juga semua bahan ya, narkotik ya. Kemudian nanti akan kita sebutkan apa saja ya yang termasuk. Nah, barang-barang yang dikategorikan narkoba ini banyak sekali.
Yang pertama adalah morfin. Ya. Ini berasal dari kata morpos yang berarti dewa mimpi. Morfin adalah analgesik kuat yang terdapat pada tanaman opium. Ya. Kemudian selain morfin ada heroin, utau. Ya. Ini jenis narkoba jenis ini hasil dari pengelolaan morfin secara kimiawi. Namun reaksi dari heroin bisa lebih kuat daripada morfin. Ya. Hingga zat ini sangat mudah menembus ke otak. Kemudian ada ganja atau yang disebut dengan marijuana atau kanabis ya, atau bahasa Arabnya hashish ya. Ini adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika pada bijinya. Ya. Akibat narkoba jenis ini membuat pemakainya mengalami euforia, yaitu rasa senang berkepanjangan tanpa sebab. Kemudian ada kokain, adalah jenis narkoba yang berasal dari tanaman eritroksilon ya, koka dari Amerika Selatan. Akibat penggunaan narkoba ini biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kemudian ada LSD ya. Kemudian ada opium. Opium adalah jenis narkoba yang berbentuk bubuk. Narkoba jenis ini berasal dari tanaman bernama Papaver somniferium. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasanya untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, itu beberapa jenis narkoba yang bisa dikategorikan sebagai homer yang dilarang. Kemudian yang kedua, maisir. Nah, sebenarnya maisir ya di tradisi Arab dulu itu adalah sebuah permainan yang menjadi kebanggaan pra-Islam, bahkan zaman Islam itu orang-orang Arab waktu itu mempunyai kebiasaan melakukan permainan yang disebut dengan maisir. Seperti yang dijelaskan di penjelasan ayat sebelumnya. Nah, apa yang tindakan yang masuk kategori maisir ya di zaman kita ini? Maka sebelum menjelaskan itu, setidaknya ada prinsip atau unsur-unsur pokok yang terdapat pada maisir. Sehingga ketika unsur-unsur ini kita temukan dalam satu tindakan atau suatu permainan, maka permainan itu bisa kita kategorikan sebagai bentuk maisir. Yang pertama adalah adanya permainan atau perlombaan. Adanya perlombaan. Ini perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Nah, jadi kata maisir itu sebenarnya permainan ya. Maka bisa masuk kategori hanya hiburan, bisa masuk kategori perjudian. Nah, kalau masuk kategori perjudian itu istilahnya disebut kimar. Ya. Kimar. Nah, kalau permainan yang nggak masuk kategori perjudian itu biasanya satrunjan atau main catur. Ya. Ini yang jumhur ulama melarang. Ya. Kalau Imam Syafi'i membolehkan, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Jadi ada permainannya. Kemudian unsur yang kedua adalah ada untung-untungannya atau yang diistilahkan dengan mukhotorah. Ya. Jadi untung-untungan. Ini sesuatu yang atau yang disebut dengan gharar juga. Ya. Jadi maisir itu ada unsur ghararnya juga. Sesuatu yang tidak jelas. Ya. Nah, maka nanti ada maisir itu ada pada unsur jual beli juga. Ya. Disebut dengan gharar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ada taruhan yang disebut dengan murohana. Nah, tiga unsur itulah setidaknya yaitu unsur permainan, unsur untung ruginya, risiko, kemudian unsur taruhannya, murohananya. Nah, sehingga nanti bentuk-bentuk permainan yang kita temukan di zaman kita ini yang memiliki unsur itu, maka nanti bisa dikategorikan sebagai maisir yang terlarang. Nah, dari situ maka ada bentuk-bentuk perjudian yang ini kita langsung ke
berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara kita. Ya. Menurut ya PP nomor 9 tahun 91 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun ya 1974 tentang penertiban perjudian. Nah, ini ada beberapa kategori yang perjudian yang praktek perjudian yang dilakukan terutama di Indonesia. Ya. Yang pertama adalah perjudian yang dilakukan di dalam ruangan atau yang disebut dengan perjudian di kasino. Ya. Perjudian di kasino ini ada banyak sekali disebutkan di peraturan perundang-undangan ini, sampai ada nggak ada yang kenal sampai ada 21 macam ya. Ada blackjack ya, ada QQ, ada poker, ada. Nah, ini semuanya. Ini jenis-jenis perjudian ya yang dalam kasino ya. Kemudian ada perjudian di tempat keramaian. Nah, ini ada perjudian di tempat keramaian. Nah, ini yang sering kita lihat ya. Ada lempar gelang, ada lempar koin, ada pancingan, ada menebak sasaran ya. Ada bola, lempar bola, adu ayam, adu karapan sapi, balap ya, liar motor, pacu anjing dan seterusnya ya. Nah, ini jenis-jenis maisir ya yang disebutkan dalam perundang-undangan tersebut ya. Kemudian ada perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, di antaranya adalah perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini yang kalau dalam kajian fikih itu adalah sebagai permainan saja, tidak ada taruhannya ya, tidak ada untung ruginya di sini, hanya permainan tradisional atau budaya yang terjadi di sebuah negara atau di ya Indonesia. Misalkan ada ayam ya, ayam jago kalau di Bali ya. Kemudian ada karapan sapi kalau di Madura ya. Kemudian ada pacu kuda kalau di Sumbawa ya. Ada adu burung dan seterusnya. Nah, itu kalau tidak ada unsur murohananya ya, tidak ada unsur mukhotoronya, yang hanya permainan saja ya, itu dibolehkan menurut Syafi'i dengan syarat bahwa tidak melalaikan ya dari kewajiban kita untuk beribadah. Nah, itu mungkin Prof dan teman-teman semua yang bisa saya sampaikan terkait dengan bentuk-bentuk kontemporer yang bisa dikategorikan yang dilarang berdasarkan ya ayat Khomer dan ayat Maisir. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, yang nomor dua mungkin. Satu-satu kita diskusikan. Yang nomor dua mungkin lanjut, nomor dua silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Kelompok kelima tentang makanan yang dimakan namun dilarang oleh agama. Yang pertama itu pada ayat 173 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bighairi ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan tanpa menyebut selain nama Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ayat tersebut itu yang pertama itu adanya larangan konsumsi. Jadi Allah dengan jelas
mengharamkan konsumsi dari beberapa jenis makanan. Ya, di antara itu bangkai, darah, daging babi atau hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Dan juga di ayat tersebut ada pengecualian bagi orang yang memakan dalam keadaan terpaksa. Meskipun terdapat larangan, ayat ini memberikan kelonggaran khusus dalam keadaan terpaksa, bukan karena keinginan pribadinya, namun tidak melampaui batas dalam memakannya yang sudah ditetapkan. Seandainya dalam keadaan terpaksa kemudian memakan, maka ada beberapa kriteria, yaitu tindakan tersebut dilakukan bukan karena keinginan pribadi dan tidak melampaui batas yang ditetapkan. Dengan kata lain, kelonggaran ini hanya berlaku dalam konteks situasi yang memaksa dan ketika tindakan tersebut tidak melibatkan pelanggaran yang disengaja terhadap aturan. Mungkin karena jika tidak makan bisa menyebabkan kematian, maka hal tersebut tidak apa-apa. Hanya sekedar menghilangkan rasa lapar. Kok enak misalkan makan daging babi, maka itu di luar ketentuan. Ayat ini diturunkan tatkala Nabi Muhammad telah hijrah ke kota Madinah. Pendapat ini pun disampaikan oleh Ibnu Arabi, dan ayat ini juga ditekankan oleh ayat lain. Dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa ayat ini diturunkan di padang Arafah. Quran surat Al-An'am ayat 145. Penjelasan ayat ini, kata innama yaitu membatasi sesuatu yang terdiri dari penetapan dan peniadaan. Maknanya ayat ini menetapkan hukum dari apa yang disebutkan dan meniadakan hukum dari apa yang tidak disebutkan. Dan ayat ini khusus membatasi sesuatu yang diharamkan. Ayat sebelumnya itu khusus untuk penghalalan yang 112, sedangkan yang 113 khusus untuk pengharaman. Kemudian makna daripada lafaz al-maitah itu adalah jasad yang telah dipisahkan dari nyawanya tanpa ada maksud untuk disembelih atau dikurbankan. Dan juga binatang mati yang tidak halal dimakan walaupun disembelih. Seperti misalnya binatang buas ataupun yang lainnya. Ayat ini pun sebenarnya untuk umum, yakni untuk seluruh jenis bangkai. Namun ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu ikan dan belalang. Dan dikhususkan pula oleh ayat Al-Quran lainnya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dengan sanad yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahilla lakum qaidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum." Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai kesenangan bagimu. Sebagian besar para ulama memperbolehkan memakan makanan laut yang hidup dan yang mati. Pendapat ini pula yang diikuti oleh madhab Maliki. Namun madhab Maliki sendiri enggan berkomentar tentang penghalalan di babi laut
Ia berkata, madhab Malik, Imam Malik, benarkah yang engkau katakan itu babi? Sedangkan Ibnu Qasim berpendapat, saya menjauhkannya walaupun saya tidak menganggapnya sebagai yang diharamkan. Kemudian surah Al-An'am ayat 119 mungkin disampaikan oleh Pak Abdul Ilah. Silahkan. Jazakumullah, terima kasih Ustadz Abdul Fatah atas waktunya. Mohon maaf Prof, ini handphonenya sambil di charger jadi tidak bisa Ya, langsung. nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari penjelasan Ustadz Abdul Fatah, poin B, tafsir surah Al-An'am ayat ke-119, dan pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan membatasi pada kalimat atau pada kata yang bergaris bawah illa makturirtum, sebagaimana pesan atau poin yang harus kami jelaskan secara terperinci. Tapi sebelumnya izinkan kami membaca ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira ismullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dhurrtum ilaihi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilmin inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, yang artinya kurang lebih, mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu, yang dimaksud di sini adalah daging hewan yang ketika disembeli disebut menggunakan nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang diharamkan kepadamu, kecuali jika kamu adalah dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan orang lain dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Al-Munir karya Dr. Wahba Az-Zuhaili, beliau menjelaskan, beliau menerangkan ayat ini, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira ismullahi 'alaihi. Ayat ini memberikan satu petunjuk akan keharusan untuk menolak tradisi jahiliyah dan menentang mereka, ya, dan syubhat-syubhat mereka. Apa yang sudah dihalalkan tapi bagi mereka tetap mengharamkannya atau tidak mau makan. Nah, ayat ini memberikan bantahan kepada keinginan atau kepada keyakinan mereka atas hal-hal yang sudah dihalalkan tapi mereka tidak mau memakannya. Kemudian waqad fassalalakum, artinya tidak ada yang menghalangi kalian untuk memakan binatang-binatang yang disembelih atas nama Allah, sebab Allah telah menjelaskan apa yang diharamkan kepada kalian dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat 145. Ini bisa dilihat terjemahan dari surah Al-An'am ayat 145. Kemudian kita berada pada kalimat atau pada kata ayat yang bergaris bawah illa mabturirtum. Maksudnya adalah binatang yang terpaksa engkau makan. Artinya binatang ini pada hukum awalnya, pada kaidah umumnya adalah diharamkan oleh syariat, tapi ada kondisi tertentu sebagaimana disampaikan di muqaddimah di awal atau di latar belakang oleh Ustadz Fatah. Jika kita dalam kondisi atau keadaan terpaksa, maka diperbolehkan memakan hewan-hewan yang awalnya diharamkan kepada kalian. Diperbolehkan untuk memakannya selama kalian berada dalam kondisi darurat. Maka dari ayat ini atau banyak lagi nanti ayat-ayat lain yang berbicara tentang al-ittirar atau zarurat, maka muncullah satu kaidah al-zaruratu tubihul mahfurat. Zarurat itu akhirnya memperbolehkan, ya, perkara-perkara yang awalnya dianggap bahaya dan dilarang boleh dikonsumsi, boleh dimakan. Karena hakikatnya syariat ini
sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, ya, ada 5 hal yang dijaga oleh syariat Dharuriyatul Khamsah. Yang pertama adalah hifdzuddin, dan kemudian yang berikutnya ada hifdzun nafas, menjaga jiwa. Maka bab bab al-idtirar atau darurat ini masuk dalam bab menjaga jiwa. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ada sebagian ya, apa yang kami sampaikan tidak kami masukkan di dalam makalah, maka izinkan kami untuk menjelaskan apa yang ada di luar makalah. Konsep darurat dalam hukum Islam, atau di sini kita berikan judul di C, kriteria darurat yang membolehkan makan makanan yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Lantas apa pengertian darurat itu? Pengertian darurat dalam bahasa menurut Al-Jurjani itu berasal dari kata ad-dharar, ya, berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Kemudian pendapat kedua menurut Ibnu Manzur, kata darurat itu bermakna al-idtirar, yaitu sesuatu yang sangat atau sesangat membutuhkan sesuatu. Nah, maka ada 2 pengertian secara bahasa, ad-dharar dan al-idtirar. Disebutkan dalam Kamus Al-Muhit, makna al-idtirar ialah al-ihtiyaju ila syai', yaitu perlu terhadap sesuatu. Maka dari sini makna kalimat ittarra ilaihi yaitu al-ihtiyaju wa artinya kurang lebih yaitu seseorang sangat membutuhkan sesuatu. Simpelnya seperti itu. Maka berdasarkan definisi secara bahasa di atas, kami ingin menyebutkan juga pengertian secara syar'an menurut Al-Jassas dari mazhab Hanafi, ketika beliau berbicara mengenai kelaparan yang parah atau mahmasah, beliau berpendapat bahwa darurat itu adalah rasa takut akan tertimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila kita tidak makan. Maka jika ada sesuatu yang membahayakan tubuh atau jiwa kita, jika kita tidak memakan hal yang diharamkan itu, maka ini masuk dalam kondisi darurat. Kemudian definisi yang kedua disampaikan oleh ulama Malikiyah, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Ad-Dardir, bahwasanya menurut beliau darurat atau darurat adalah khawatir atas rusaknya anggota tubuh atau khawatir akan kematian baik secara pasti atau dalam perkiraan. Maka menurut beliau jika hal ini ada kemungkinan membawa kita kepada kematian atau pasti kita akan mati, maka kita masuk dalam kondisi darurat. Adapun yang berikutnya menurut ulama Syafi'iyah, darurat adalah khawatir akan terjadinya kematian atau sakit atau semakin parahnya penyakit. Maka ini agak lebih rendah sedikit, bukan hanya yang mengarah kepada kematian saja, tapi mengarah kepada sebab yang atau akibat yang lebih berat, sakit yang lebih parah, maka ini masuk dalam bab darurat juga. Kemudian Ibnu Qudamah mewakili mazhab Hambali menyatakan darurat yaitu sesuatu yang membolehkan seseorang memakan makanan yang diharamkan dalam agama. Disebabkan dikhawatirkan pada dirinya memperoleh atau tertimpa satu kebinasaan. Maka di sini Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau mencoba merangkum dari pengertian-pengertian itu. Beliau mengatakan definisi di atas memiliki makna yang hampir sama, yaitu hanya ditujukan untuk menjelaskan darurat yang berkaitan dengan persoalan konsumsi saja. Karena Dr. Wahbah Az-Zuhaili ingin memberikan makna yang lebih luas, bukan masalah kekurangan makan yang akan mengakibatkan seseorang itu menjadi sakit atau meninggal. Tapi karena fokus kita hanya kepada makanan, maka kami tidak akan menjelaskan pemahaman lebih dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang diperbolehkan atau hikmah
hikmah-hikmah yang Allah turunkan atas diperbolehkannya seseorang makan makanan yang diharamkan oleh Allah, atau hikmah adanya syariat atau kondisi darurat itu seperti apa. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya adalah dengan mensyariatkan beberapa ketentuan hukum yang dapat menerangi jalan mereka dalam urusan agama dan dunia. Syariat ini ada untuk mempermudah kehidupan manusia. Lima sisi hajatin nas. Syariat ini ada agar manusia bisa hidup, ya, dengan baik di dunia. Ya. Maka ada nanti istilah ketika orang mengikuti syariat itu litahqiqi as-sa'adata ini, untuk memperoleh dua kebahagiaan di dunia wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka apa kira-kira ya pesan atau kira-kira hikmah yang diperoleh dari adanya syariat darurat itu? Menurut para ulama yang menulis tentang kaidah-kaidah umum dalam fikih Islam, bahwa diperbolehkannya memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat secara umum kembali kepada upaya menghilangkan kesempitan dari mukallaf. Ya. Maka jika ada kesempitan, maka akan ada sesuatu yang diluaskan. Maka di sini hikmah dibolehkannya memakan makanan yang haram, makan makanan yang berbahaya adalah demi menjaga keselamatan nyawa orang yang bersangkutan. Seperti kasus contoh orang minum arak, atau orang makan bangkai, atau orang makan babi, dalam keadaan dia sangat terpaksa, kalau tidak maka nyawanya bisa hilang, atau kalau tidak penyakitnya bisa bertambah parah. Ya, misalnya seperti kasus vaksin, seseorang harus menggunakan vaksin itu meskipun nanti ada sebagian vaksin yang dimana vaksin itu terbuat dari sesuatu yang diharamkan. Sedangkan mazharatnya sudah jelas, adanya wabah yang menimpa di negara kita, misalnya seperti yang terjadi di beberapa tahun yang lalu, yaitu COVID. Kemudian yang berikutnya, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan keadaan-keadaan darurat. Ya. Ada dua keadaan darurat. Beliau menjelaskan dalam kitab beliau Nadhariyatul Darurat. Keadaan-keadaan inilah, kata beliau, yang memperbolehkan seseorang ya, melanggar kaidah-kaidah umum dalam menetapkan sesuatu yang pada mulanya diharamkan, atau meninggalkan wajib yang pada mulanya ini adalah satu kewajiban tapi boleh ditinggalkan. Ya, sebagai berikut ini. Yang pertama, darurat makanan dan pengobatan. Ya, ini sebetulnya ada banyak, tapi kami ambil yang beliau sampaikan yang berhubungan dengan materi kita, yaitu makanan yang boleh dikonsumsi dan makanan yang haram dikonsumsi, dan darurat dalam hal perkara makanan. Yang pertama, darurat makanan dan pengobatan. Al-Quran telah menyatakan secara terang-terangan mengenai daruratnya lapar atau paceklik. Al-Quran membolehkan orang yang terpaksa memakan bangkai, memakan babi, minum darah, minum khamr, dan mengambil makanan milik orang lain yang bukan hak dia, ya, memakan makanan yang najis dan air yang najis. Ketika mentafsirkan ayat darurat, ya, Abu Bakar Al-Jassas berkata, Allah telah menyebutkan darurat di dalam ayat-ayat ini dan dalam sebagian ayat-ayatnya. Maka di sini disebutkan tadi di ayat ke-119, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Maka dari ayat ini para ulama, para fuqaha, mereka mengambil satu kesimpulan diperbolehkannya orang memakan sesuatu yang diharamkan sebagai darurat. Kemudian keadaan yang kedua, yaitu daruratul ikrah al-mulji. Kalau yang tadi itu sebab karena nggak ada makanan. Kalau yang kedua ini sebab ada paksaan. Ya. Ikrah menurut bahasa adalah membebankan orang lain agar melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Apa hukumnya? Misalnya tadi kalau kita kaitkan dengan kajian yang sebelumnya, ya, yang dibawa oleh Ustadz Afdal dan kawan-kawan, apa hukumnya orang minum anggur merah ketika dia dipaksa? Apa hukumnya orang minum whisky atau soju dan sebagainya ketika dia dipaksa oleh orang lain? Nah, ini masuk di poin yang kedua, kondisi yang kedua, yaitu daruratul ikrah, darurat sebab dipaksa oleh orang lain. Hal ini, ya,
Nah, ini menurut Syafi'iyah hal ini diperbolehkan, ya. Tapi Syafi'iyah memberikan syarat bahwa pemaksaan itu dianggap benar-benar ada apabila ia terjadi dari seseorang yang mampu melaksanakan apa yang diancamkannya. Nah, misalnya kalau ada pemimpin, kalau ada orang yang badannya lebih besar dari kita, kalau ada orang yang sedang megang senjata, kemudian dia menodongkan pistolnya kepada kita, maka masuk dalam syaratnya mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada anak kecil yang maksa kita, dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya kemampuan, maka ini tidak termasuk darurat sebab ittirar, sebab terpaksa. Ya. Karena syaratnya yang si pemaksa ini dia harus mampu untuk melaksukan atau melaksanakan apa yang dia ancamkan. Maka dari dua kondisi ini, eh, Dr. Wahba Azwaili akhirnya membuat dua kriteria atau dhawabit dharurah asyariyah. Nah, maka ini yang inti dari pokok pembahasan kita. Lantas apa ya kriteria atau dhawabit? Apakah semua darurat itu semua tubihul mahdurat atau nanti ada kondisi-kondisi tertentu? Maka di sini Dr. Wahba Az-Zuhaili menjelaskan di dalam kitab beliau Ushulul Fiqh juz pertama halaman 186. Ada dua kriteria. Yang pertama, beliau mengatakan kondisi yang pertama adalah seseorang masuk dalam kriteria darurat syar'iyah dalam kondisi yang dikhawatirkan dapat membahayakan dirinya, baik berupa hilangnya nyawa atau sakit yang menyerang tubuh, sebagian atau seluruh tubuh, dan bahaya yang akan terjadi harus dengan keyakinan ilmi atau dhonni. Ya. Baik itu disampaikan oleh ahlinya atau menurut perkiraan kita karena kita punya pengalaman kalau hal ini kita lakukan maka akan datang madharat, maka ini termasuk dalam kondisi kita diperbolehkan untuk memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang kedua, tidak ada solusi lain kecuali memanfaatkan hal-hal yang dilarang. Nah, ya. Dr. Wahbal ini berarti masuk yang ittirari, dia terpaksa. Ya. Dr. Wahba Az-Zuhaili secara khusus memaparkan kriteria dharurah syar'iyyah yaitu sebagai berikut ya. Ada yang pertama ikrah dengan cara terpaksa, maka dia diperbolehkan dengan kaidah atau syarat-syarat yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i tadi. Kemudian yang kedua terkait pengobatan, maka kita diperbolehkan berobat atau mengkonsumsi obat yang dimana salah satu bahannya atau zatnya terdapat sesuatu yang diharamkan dengan syarat penggunaan obat-obat berbahan dari dasar atau materi yang diharamkan tadi harus berdasarkan keterangan ahli yang dapat dipercaya bahwasanya tidak ada obat yang lain selain yang diharamkan itu. Misalnya contoh ketika pertama kali ada vaksin COVID dan hanya ada satu vaksin itu saja, dan ketika diteliti misalnya ada zat yang diharamkan, maka kita secara terpaksa diperbolehkan menggunakan zat-zat tersebut. Ya. Adapun kalau ada pilihan-pilihan yang lain, maka kita tidak masuk dalam kondisi darurat. Ya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, dan ini karena pematerinya di kelompok dua ini hanya dua orang saja, tidak seperti kelompok pertama, maka bergantian untuk menghemat energi. Maka di kesempatan yang ketiga ini kami kembalikan kepada Ustadz Abdul Fattah yang insya Allah menjelaskan tentang hukum memakan makanan dari sembelian ahli kitab. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Ilah. Hukum memakan makanan dari sembelihan ahli kitab. Sebenarnya sudah Allah terangkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik,
makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Dan makanan kamu pula halal bagi mereka. Namun hukum daripada sembelihan ahli kitab memang masih menjadi perdebatan. Ada yang menghalalkan, ada juga yang tidak. Di Indonesia ini pernah mengeluarkan UUPK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 pada tahun 1999, yaitu perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukumnya. Tujuan dari dikeluarkannya UUPK tersebut karena di Indonesia ini mayoritasnya penduduknya beragama Islam. Sehingga pemerintah mementingkan dan mensyaratkan kehalalan suatu produk ataupun jasa. Jadi setiap orang yang memiliki usaha di bidang makanan, pelaku usaha itu dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasanya apabila ia tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal yang dicantumkan dalam label. Maka banyak sekarang makanan-makanan itu di bungkusnya di tempatnya itu ada label halal. Itu menandakan bahwa makanan tersebut halal untuk memudahkan bagi umat Islam negara Indonesia yang mayoritasnya Islam. Sebenarnya semua alat yang dipakai untuk memotong hewan itu dibolehkan, kecuali yang memang dilarang oleh Rasul seperti memotong dengan gigi atau kuku. Nah, kenapa alat-alat mekanik tersebut dibolehkan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibenarkan oleh syariat? Di antaranya ialah alat pemotongannya harus tajam, sehingga tidak membuat hewan yang dipotong itu merasa tersiksa apabila benda itu tidak tajam. Dan juga tidak lupa ketika memotong membaca basmalah, bismillahi, Allahu Akbar. Dan yang menyembelihnya juga harus seorang muslim, berakal sehat, dewasa, balik. Penyembelihan disyaratkan seorang muslim atau ahli kitab harus memenuhi 3 syarat, 3 kelompok yang boleh. Jadi ada 3 kelompok yang boleh dan tidak boleh dalam penyembelihan. Yang pertama, kelompok yang disepakati boleh menyembelih, para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada 5 syarat, yaitu Islam, laki-laki, balik, berakal sehat, tidak menyanyiakan sholat. Kelompok yang kedua yang disepakati tidak boleh menyembelih. Para ulama sepakat bahwa orang yang tidak boleh menyembelih atau sembelihannya tidak halal dimakan adalah orang-orang yang musyrik menyembah berhala. Mungkin saat ini jarang ditemukan. Dahulu mungkin banyak orang-orang yang musyrik yang masih menyembah berhala. Kelompok yang ketiga yang diperselisihkan antara boleh menyembelih atau tidak. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan orang-orang berikut ini, yaitu ahli kitab, orang majusi, penyembah berhala, perempuan, anak kecil, orang gila, dan lain sebagainya. Itu antara boleh atau tidak. Dalam syariat Islam ada ketentuan tentang menyembelihan hewan agar hewan itu menjadi halal untuk dimakan, di mana ketentuan itu menjadi syarat sah kehalalan hewan itu.
Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Penyembelihan juga disyaratkan seseorang muslim atau ahli kitab. Nah, pada ayat 5 surah Al-Maidah, kata to'am yang dimaksud dalam ayat tersebut bagaimana Imam Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya yang dikutip dari Imam At-Tabari bahwa ulama telah ijma bahwa sembelihan ahli kitab itu diperbolehkan. Oleh karenanya sebagai umat muslim tetap harus berhati-hati dalam penyembelihan yang dilakukan oleh orang non-muslim atau ahli kitab. Maka harus dipastikan terlebih dahulu penyembelihan tersebut tujuannya untuk apa? Apakah membaca lafaz basmalah atau tidak dan lain sebagainya. Di akhir tentang makanan dan penyembelihan ahli kitab di surah Al-Baqarah kesimpulannya bahwa ya Islam memberikan panduan yang jelas terkait dengan jenis makanan yang diharamkan sambil memberikan pemahaman dan kelonggaran untuk kondisi-kondisi tertentu yang dapat memaksa seseorang untuk melanggar larangan tersebut. Dan di surah Al-An'am juga menyuarakan pertanyaan terkait penolakan untuk mengkonsumsi daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, bahwa Allah telah dengan jelas menjelaskan larangan-larangan tertentu kecuali memang dalam keadaan darurat yang tadi Ustaz Abdul Ilah telah sampaikan. Untuk memakan makanan yang dilarang agama ya itu tidak apa-apa. Yang penting ketika memakannya bukan untuk mencari keenakan atau kelezatan dan melewati batas dengan melebihi dari hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Ya, begitupun tadi tentang hukum ahli kitab memang masih banyak perbedaan. Namun intinya ulama berpendapat bahwa penyembelihan yang dilakukan ahli kitab itu diperbolehkan. Ya, mungkin ini dari kelompok 5. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Saya kembalikan lagi ke kelompok pertama. Ya, terima kasih Prof dan teman-teman semua. Bagaimana? Diskusi dulu atau bagaimana? Diskusi dulu atau bagaimana? Itu ada yang mau bertanya di kolom Oh chat. ya, silakan. Dialamatkan kemana? Makalah pertama atau makalah kedua? Silakan. Izin bertanya Bapak untuk teman-teman Ya, makalah pertama yang terkait silakan. perjudian itu. Ya, silakan. Jadi kemarin ada sempat apa ya orang nanya nih sekaligus kasih apa ya kayak statement gitu bahwasannya dia beranggap ketika kita mendaftar sebuah perlombaan dengan sejumlah uang lalu uang itu dikumpulkan menjadi satu untuk dihadiahkan kepada peserta yang menang dari perlombaan tersebut maka itu masuknya unda-undi kayak ada unsur untung Hadiah. ya unsur apa ya itu Pak keuntungan kerugian gitu. Nah itu tuh menurut dia itu masuk dalam perjudian karena ada unsur-unsur itunya. Nah ini bagaimana menurut teman-teman?
terutama Bapak pemateri tadi. Mohon Ya, tanggapannya. ya, Terima silakan, kasih, Bapak. silakan. Ya, Silakan. sedikit menjawab, Prof. Nanti Ya, mohon ya, dilengkapi. ya. Jadi kalau dilihat praktek tadi itu sudah ada 3 unsur tadi ya. Unsur murohananya itu ada taruhan, semacam taruhan. Nah, sehingga ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Nah, itu termasuk maisir ya. Adapun jika hadiahnya itu bukan dari peserta, bukan dari perusahaan atau tidak ada peserta tidak menyetorkan apapun gitu. Lalu Hadiah ada aja. perusahaan atau memberikan hadiah, maka itu masuk kategori ja'ala ya, yang dibolehkan dalam Islam gitu. Itu aja, Prof. Bahwa alam bisawab. Iya. Iya, kalau dikumpulkan dari kita itu ada unsur taruhannya. Kita ingin menang juga. Iya, ingin menang, tidak mau kalah. Pastilah orang semua mau menang semua. Ya, ternyata kita kalah. Sakit hati tidak kita kira-kira? Ada unsurnya. Jadi kalau yang begitu itu nanti ada yang mengatakan boleh, ya boleh katanya. Karena saya tidak mengharap keuntungan, hanya senang-senang besar orang lain orang lain bukan
Halo? Iya, Prof. Iya, Pak. Oh, enggak putus. Iya, mungkin kita sempurnakan makalah tadi itu ya. Penjelasan dulu, penjelasan. Tadi yang minuman tadi itu, khamr itu apa? Khamr itu tadi sudah dijelaskan. Khamr itu istilah ya. Kalau di dalam fikih nanti tidak bisa dia terbuat dari anggur atau lainnya. Di zaman Nabi itu ada 5 macam tadi disebutkan. Nah, kalau dia terbuat dari anggur, dia disebut dengan khamr. Kalau terbuat dari yang lainnya, disebut dengan nabiz. Ya, nabiz. Apakah nabiz boleh? Nah, masalah yang dari anggur juga, mazhab Hanafi ada syaratnya. Antara Imam Abu Hanifah dengan Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani terjadi perbedaan. Jadi syaratnya menurut Imam Abu Hanifah itu syaratnya ada 3. Ya, asirul inab itu matukhidza min asiril inab iza ghala, apabila dia memuai, istadda ada baunya, wa qadhafa bizabat, dia berbusa. Kalau 3 ini terpenuhi maka disebut dengan khamr. Yang lainnya disebut 2 saja. Idza ghala wastadda, idza stadda wa qadhafa bizabat, itu menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, 2 syarat saja sudah disebut dengan istilah khamr. Ya, khamr. Nah, kemudian tadi disebutkan juga nama-nama tadi ya. Sekali lagi nama. Kalau nama itu dikasih tahun wafat. Tadi disebut Al-Asfahani, Ar-Raghib. Ar-Raghib. Itu dikosongkan, tidak ada tahun wafatnya. Dikasih tahun wafatnya. Ya, 502 Hijriah. 502 Hijriah. Kemudian kalau menyebutkan tahun wafat, kalau semuanya hijriah semua, jangan dibuat dengan Masehi. Ya, supaya di situ ada keseragaman. Ada lagi Al-Qaffal. Al-Qaffal itu dikenali dengan Al-Qaffal Asy-Syasi, ya, Al-Kabir 365. Imam Ahmad tadi 855. Hijriahnya 241. Abu Daud 889. Hijriahnya 275. Kemudian Imam At-Tirmizi 892. Hijriahnya 279. Ya, dibuatkan begitu. Ketika menjelaskan apa illatnya, jadi sebab diharamkannya khamr itu apa? Ya, sepakat ulama mengatakan al-iskar. Al-iskar itu artinya memabukkan. Nah, memabukkan. Karena ini sudah mentradisi, maka tidak diharamkan dia sekaligus melalui 4 periode. Ya, yang pertama, ayat yang ada dalam surah An-Nahl, ayat 67. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ayat surah Al-Baqarah ayat 28, 219. Kemudian An-Nisa 43, barulah 90, 91 dari surah Al-Maidah. Ya. Nah, apa hikmahnya di situ? Itu namanya at-tadarruj fi tasyri'. Ya, pentahapan di dalam penetapan hukum. Sama dengan riba juga, riba tidak sekaligus ya diharamkan. Nah, kemudian ada lagi dituliskan Imam Al-Baihaqi. Halaman 4 itu Imam Al-Baihaqi 1866 ya Masehi. Tuliskan hijriahnya 458. Kemudian An-Nasai tadi, An-Nasai sudah dituliskan tadi itu 303. Imam Muslim ya dituliskan dari 261. Sudah benar itu.
Ya, nah kemudian ayat 91 itu orang judi yang namanya khomer itu menimbulkan permusuhan, perkelahian, pembunuhan. Ya, itu semuanya termasuk di situ itu. Kemudian Ali As-Sabuni. Tadi sudah disebutkan 1442 Hijriah. Di dalam tafsir Ahkam. Apa judul bukunya? Judul bukunya Rawai'ul Bayan. Judul bukunya Rawai'ul Bayan. Ya. Kemudian di dalam halaman 5 juga ada An-Nakhai. Ada As-Sauri. Itu dikasih semua tahun wafatnya. Biar kita tahu mereka hidupnya kapan. Ya, karena ini kan pendapat. Kuatkan 96, 161 dan seterusnya. Ya, kemudian ketika menjelaskan tadi itu hukumannya apa? Hukumannya apa di zaman Nabi 40. Zaman Umar 80. Nah, sekarang yang berlaku di Saudi itu 80 bukan 40. Ya, kenapa? Karena mazhab Hambali qaulus sahabi itu dijadikan sebagai hujjah. Karena kalau 40 masih senyum-senyum, 80 cambuk juga masih senyum-senyum. Ya, pelaksanaan hukumannya dilakukan pada hari Rabu dan hari Sabtu. Jam 9 biasanya, ya di tengah-tengah umum. Nanti dikeluarkan dia dari mobil patroli, mobil Najdah itu, ya sudah diikat dia tangannya, dibergol, kemudian dia dibacakan tuduhannya apa, hukuman apa, terus dicambuk. Ada yang nyambuknya khusus, ya bergantian biasanya. Sambil dihitung, wahid, isnain, salasa, arba'ah, sampai dengan 80. 80. Dan bajunya harus baju putih. Supaya apa? Supaya kelihatan darahnya itu. Ya, enggak boleh dia bajunya baju selain baju putih. Ya, nah kalau dia pengedar itu masuk ayat nanti ayat 92 surah An-Nisa tadi itu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa yas'auna fil ardi fasadan. Nah, itu an yuqattalu. Jadi dia membuat kerusakan, pengedar maka hukumannya bunuh, hukumannya mati. Caranya dimatikan bagaimana? Silahkan. Di Malaysia digantung, ya di Filipina disuntik, di bagian negara ya disuntik, ya kalau di Saudi dipenggal lehernya, ya tapi dia tidak disebut dengan kisos, ya yuktalu ta'ziron, bukan yuktalu kisoson, karena dia tidak membunuh orang. Kemudian tulisan-tulisan yang salah-salah ketik tadi itu, yai pasar. Yai pasar, maksudnya yaitu pasal gitu. Ya, tadi tulisannya yai pasar. Yaitu pasal. Narkoba tadi itu, narkoba. Di ini ada yang kalau khomer itu anggur yang terjadi dia menjadi khomer sendirinya, ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau difermentasi, ya itu tidak boleh. Fermentasi itu diproses secara kimiawi, ya ada alkoholnya, ya. Nah kalau ditanya di sorga sana ada juga khamr, wa khamril ladzatin lisyaribin. Jawabnya bagaimana? Khamr di sana la ghaula fiha, la ghaula fiha, ya gaul itu alkohol, ya alkohol. Nah kemudian disebutkan juga tadi materinya apa alkohol itu. Tadi ada namanya esil, ya, etanol, mesil, metanol. Ya, itu jenis-jenis apanya?
jenis-jenis alkohol yang ada itu. Jadi berapa? 0,5%. Menurut mereka itu 5%. Manusia itu tidak sama. Ya, tidak sama. Ada yang sedikit saja mabok, ada yang banyak tidak mabok. Terus apakah kita hukumkan yang banyak tidak mabok? Boleh. Yang sedikit mabok haram. Begitu caranya. Tidak, ya, dalam hukum Islam tidak boleh. Namanya illat itu wasfun dhahirun mundhabitun. Ya, harus dia sama, tidak boleh tidak sama. Ada orang yang memang ususnya kuat. Tidak apa-apa. Ya, saya pernah menyaksikan itu. Saya dari Kairo mau ke Jeddah. Pesawatnya tertunda. Ada seseorang yang langsung dia masuk ke kafe itu. Di kafe itu biasanya dijual sedikit-sedikit, satu loki gitu. Dia sekali minta 1 botol. Jibli garura katanya. 1 botol. Buka, pokok. Buka, diminum, guk. Habis. Jibli sani. Minta yang kedua kali. Diminumnya lagi. Tidak mabok-mabok dia. Sampai naik pesawat juga tidak mabok. Kebetulan satu pesawat dengan saya. Duduknya di sebelah saya. Saya juga takut juga kalau saya dicekek nanti. Ya, karena dia ya dalam posisi itu. Ternyata memang sudah terbiasa dia minum yang seperti itu. Kemudian yang kedua batasan darurat. Ya, batasan darurat mungkin dibaca buku, cari di Google itu, cari YouTube, cari Ad-Darurah Asy-Syar'iyyah. Tulisannya Wahba Az-Zuhaili. Dan cari terjemahnya. Ya, terjemahnya sudah di bahasa Indonesia kan. Saya terjemahkan dulu. Konsep darurat dalam hukum Islam. Satu buku tebal ya. Kemudian tadi disebutkan ada Ibnu Al-Arabi atau Ibnu Al-Arabi. Dari mazhab Maliki itu. Ada 2, Ibnu Al-Arabi, Ibnu Arabi. Yang kita maksudkan tadi Ibnu Al-Arabi. Yang meninggal 543 Hijriah. Yang menulis Ahkamul Quran. Yang satu lagi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu yang filsuf ya. Yang sufi. Meninggalnya 638. Tadi itu. Terus ada lagi tadi itu disebut juga ada Al-Jurjani, ada Ibnu Qudama. Ya enggak dikasih tahun wafatnya, kasih tahun wafatnya lah. Ya, Jurjani 816. Ibnu Qudama 620. Terus Ibnu Manzur. Ya, Ibnu Manzur. Ibnu Manzur enggak ditulis juga tadi itu 711. Ya, ini tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh jangan sampai ya orang nanti salah ya, karena tokoh banyak juga yang hampir sama namanya. Ya, kalau sama namanya itu nanti salah dalam menetapkan tahun wafatnya itu. Nah, kenapa? Karena pendapat yang dikemukakan itu ya berbeda dengan apa yang dikemukakan dari orang yang sebenarnya. Nanti diperbaiki ya, makalahnya diperbaiki. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi, nanti minggu depan kita ketemu lagi. Ya, kalau bisa nanti 3 lah makalahnya, jangan 2 ya. Waktunya kita nanti kejar waktunya, nanti di akhir-akhir numpuk ya. Oke, cukup ya? Cukup ya? Assalamualaikum. Ya, Prof. Ya, diperbaiki ya. Insya Terima Allah. kasih banyak, Prof. Ya, nanti minggu depan mungkin kita offline kita ya, kalau ada waktunya offline, insya Allah. Ya, salam sama teman-teman semua ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak, Prof. Makasih. Ya, sehat selalu ya, insya Allah, amin.